Hai teman-teman hebat, kembali lagi dengan saya di sini, Eko Wiono, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Triguna, Jakarta. Pada pembahasan kali ini kita akan mengkoneksikan tentang budaya positif dari modul 1.4. Berikut adalah simpulan saya mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, penting bagi saya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan disiplin juga, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh seorang guru ada 5 posisi, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan di antara kelima posisi kontrol seorang guru tersebut, sebaiknya seorang guru harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru harus melakukan kerjasama dengan murid, memberikan mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan murid menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keterlibatan dalam diri mereka. Keempat, pembentukan keyakinan di sekolah ataupun di kelas. Guru berperan aktif dalam mewujudkan keyakinan di dalam sekolah ataupun di dalam kelas. Tentunya dengan melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan-keyakinan tersebut dapat berupa pernyataan universal yang dapat diingat dan mudah dipahami oleh siswa. Kelima adalah penerapan segitiga restitusi. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tentunya dengan melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari hal ini adalah bisa bertujuan untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Setelah itu, kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif, dan barulah ada perubahan yang diinginkan dalam bentuk budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman,
pemahaman dan berpihak pada siswa. Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait dengan penghargaan. Saya menyadari betul bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan juga dapat bersifat menghukum. Maka dari itu, ini merupakan hal yang di luar dugaan bagi saya. Setelah menyadari hal tersebut, saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau yang seharusnya berperan sebagai manajer. Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Sebagai contoh, saya menangani kasus satu siswa yang sedang bermasalah dengan temannya, sehingga saya di posisi ini menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama saya lakukan adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Namun, hal yang masih perlu diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, sehingga selalu membuat saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi saat siswa berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian setiap masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Pernah, namun sebelumnya saya hanya menggunakan satu tahapan saja dalam penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti, "Nah, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan," atau "Tidak ada manusia yang sempurna kok di dunia ini, Nak." Hal-hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Budaya positif ini tidak hanya harus dilakukan di dalam kelas saja atau di dalam sekolah saja, tetapi juga di dalam rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter murid saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan di mana mereka berada. Demikianlah video pembahasan materi pada modul 1.4 ini. Terima kasih sudah stay dan menonton video pada kali ini. Jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa.